Ya, memang sangat disayangkan padahal Persib cuma butuh imbang. Ya, mereka akan lolos tentunya kalau sudah imbang dengan hasil 1-1 yang dialami oleh Bangkok United dan Selangor kan pasti aman. Tapi dengan kekalahan ini harus memaksa bagi Maung Bandung untuk bekerja keras dan bertarung di kandang untuk bisa mengamankan posisi ini, dan mereka harus bisa menang, tidak ada pilihan lain. Jangan berpikir untuk imbang sama seperti ketika melawan Lion City, berpikir mungkin imbang sudah aman tapi kemudian akhirnya kalah. Nah, bermain melawan Bangkok United harus gas habis. Ya, target menang. Soal imbang belakangan. Karena dengan posisi menang itu sudah aman menjadi juara grup G ya di AFC Champions League 2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi kembali lagi saya mereaksi channel YouTube Bung Ropan. Jadi semua berpeluang lolos kata Bung Ropan dari fase grup ya. Sementara tadi malam Persib Bandung harus mengakui keunggulan dari Lion City dengan skor akhir 3-2. Sementara di pertandingan lain Bangkok United versus Selangor FC berhasil imbang 1-1 ya di kandang Selangor FC ya. Jadi semua berpeluang lolos fase grup. Jadi untuk sementara ini Maung Bandung masih menempati posisi teratas untuk klasemen sementara. Jadi kita saksikan bersama aja ya apa kata Bung Ropan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat teman-teman, terutama para boboto ya, penggemar fanatik dari Maung Bandung, di mana untuk pertama kali Persib Bandung yang ditangani oleh Boyan Hodak kalah ya di pentas AFC Champions League 2. Jadi kekalahan pertama mereka yang dialami di grup G membuat persaingan di grup G ini menjadi seksi. Semua punya peluang untuk bisa lolos. Kekalahan dengan 3-2 dari Lion City Sailors dari Singapura ini membuat Persib harus bertarung habis-habisan di GBLA di saat akan menjamu Bangkok United ya pada tanggal 10 Desember yang akan datang. Sebenarnya ya bagi Persib Bandung harus bersyukur kepada Selangor ya, yang dikalahkan Persib dengan 3-2 ketika ada comeback yang luar biasa. Nah, bermain di Bangkok ya, Selangor itu mampu menahan Bangkok United dengan 1-1. Ini yang membuat posisi dari Persib Bandung tetap di puncak klasmen walaupun memiliki poin sama 10 dari 5 pertandingan yang sudah dilakukan oleh Mark Klok dan kawan-kawan. Bahkan dalam selisih gol itu Persib itu lebih bagus, memasukkan 10 kemasukan 6. Jadi ada plus 4. Sementara Bangkok United memasukkan 8 kemasukan 6. Cuma 2. Ya kalau dengan Sailor City 98 ya mereka kalah dalam hal ini. Tapi kan yang dihitung di sini adalah head to head. Nah, dengan head to head bahaya buat Persib Bandung jika kalah dalam pertandingan terakhir nantinya melawan Bangkok United. Artinya bagi Persib imbang saja sudah cukup ya untuk membawa mereka lolos. Sementara bagi Lion City Sailors asa mereka terbuka ketika menang. Memang nilai mereka 7. Mereka berharap ketika mereka menuju ke Selangor bermain di Petaling Jaya sana mereka bisa mengalahkan Selangor. Walaupun ini juga tidak mudah bagi Sailors ya. Hanya satu-satunya jalan bagi klub asal Singapura ini yaitu memetik 3 poin. Dengan skor berapapun mereka harus dapat 3 poin sehingga menyamakan poin mereka dengan Persib dan juga dengan Bangkok United. Nah, kalau Persib bermain imbang tentunya Persib akan lolos ya. Sementara bagi Sailors apapun yang dilakukan kalau Persib dan Bangkok ini bermain imbang dua-dua akan 11. Jadi percuma bagi Lion City Sailors untuk bisa menang melawan Selangor pun dengan skor berapapun cuma poin mereka cuma 10. Sehingga Persib dan Bangkok United yang lolos. Masalahnya ya bagi Persib kalau sampai kalah ini akan berbahaya karena saya bilang head to head itu. Ya, Bangkok United tidak ada pilihan lain. Kalau tidak imbang, mereka harus bisa mengalahkan untuk menjaga kondisi. Kalau mereka kalah, ya ini akan berbahaya buat mereka dan kita akan tunggu nantinya persaingan yang sangat seru ini. Tapi posisi yang lebih bagus tentunya ada di Persib karena bermain di kandang. Bagi Persib Bandung bermain di GBLA selama berlangsung AFC Champions League itu tidak pernah kalah kecuali bermain imbang dengan Lion City Sailors 1-1. Dalam pertandingan ya yang berlangsung tadi malam ini ya, ketika saya mengupload konten ini kan baru selesai pertandingan itu. Ini pertandingan terjadi ada 5 gol ya. Saya pikir ini ya dramatis juga, saling mengejar. Persib ketinggalan 1 gol dulu,
dengan gol dari Lennartai, dan ini juga menjadi kesalahan tentunya evaluasi dari Boyan Hodak karena pemain belakang agak longgar. Ketika ada umpan jauh dari belakang gol pertama ini, itu melewati, sulit dikejar oleh Tricardi kalau nggak salah ya di sana, sehingga bola diangkat oleh Lennartai melewati Teja Paku Alam. Nah, gol-gol mereka itu memang ada agak sedikit ada kesalahan. Gol ketiga misalnya dari Lopez ya, Anderson Lopez, itu umpan panjang juga dari belakang, masuk, tidak bisa dikejar oleh Tricardi, dan juga dengan ada Julio Cesar yang dipasang, dan dua bek tengah ini yang dipasang. Karena tidak ada Barba, memang kelihatan kalau tidak ada Federico Barba agak kesulitan. Nah, ketinggalan dengan speed dari Anderson Lopez ini, gol ketiga lahir. Padahal ketika Silas mencetak gol pertama, itu langsung disamakan. Kan 1-1 oleh Putros. Ya, Frank Putros ini menembak dengan bola datar, kena tiang dan masuk setelah diawali dari sebuah set piece di sepak pojok, dan Tom Hai mengirimkan umpan. Sehingga terjadilah gol tersebut. Ya, kemudian bahkan Persib unggul dengan tandukan dari Andre Jung ya, ketika mendapatkan umpan kerjasama dari sisi kanan untuk pertahanan sebelah kiri Silas, itu Beckham Putra memberikan ke Tom Hai, dan Tom Hai dengan manis mengangkat bola ke tiang jauh dan disambar dengan sundulan oleh Andre Jung. Saya kira ketika 2-1 ini posisi lebih bagus tentunya, sepertinya agak nyaman bagi Persib. Namun kemudian ada gol kedua ya yang dibuat oleh Anwar Zawal, dan ini sepertinya dari belakang juga umpan panjang yang dilakukan ke kotak penalti. Dan kalau sepintas saya lihat itu Zawal berdiri di belakang ya, belakang lawan, mungkin ada Putros sana yang berdiri dan dia ada di belakang Putros, maksudnya dia lebih di ke depan. Mestinya ini kalau dihitung dia offside sebenarnya menurut saya, tapi ya kurang tahu ya bagaimana wasit melihat ini dan hakim garis. Tidak ada angkat bendera, tidak juga lihat, sayang VAR tidak ada di sini, sehingga ketika dia masuk dari belakang untuk mengontrol bola dan dia bisa menaklukkan Teja Paku Alam. Nah, 2-2 sebelum ada gol dari Anderson Lopez. Ya, memang sangat disayangkan, padahal Persib cuma butuh imbang. Ya, mereka akan lolos tentunya kalau sudah imbang dengan hasil 1-1 yang dialami oleh Bangkok United dan Selangor kan pasti aman. Tapi dengan kekalahan ini harus memaksa bagi Maung Bandung untuk bekerja keras. Bertarung di kandang untuk bisa mengamankan posisi ini, dan mereka harus bisa menang, tidak ada pilihan lain. Jangan berpikir untuk imbang, sama seperti ketika melawan Lion City, berpikir mungkin imbang sudah aman, tapi kemudian akhirnya kalah. Nah, bermain melawan Bangkok United harus gas habis. Ya, target menang, soal imbang belakangan. Karena dengan posisi menang itu sudah aman menjadi juara grup G ya di AFC Champions League 2 ini. Boyan Hodak memainkan starting 11 dengan ya 4 back flat ya. Di kiri tentunya kita tahu ada Eliano Renders, Frank Putros berpindah ke kanan, Teja Paku Alam di bawah Mistar, Tricardi dan Julio Cesar sebagai 2 back sejajar. Di sini gelandang ada Beckham Putra, ada Mark Klok, dan juga dengan Tom Hai yang bermain di sini. Di depan bahkan ada William Barros Berguinho yang dimainkan lebih dulu bersama dengan Andre Jung. Ya, memang ada pergantian di babak kedua, tetapi memang tidak menolong bagi Persib untuk bisa mengejar ketinggalan ketika mereka sudah tertinggal dengan gol dari Anderson Lopez sejak menit ke-71. Tapi tidak mengapa, saya pikir jangan patah semangat bagi Persib Bandung. Harapan masih ada karena pertandingan Kasenen masih di puncak. Yaitu saya bilang tadi di awal kan, bersyukur karena Selangor juga bermain habis-habisan untuk bisa menahan Bangkok United. Kalau sampai Bangkok United menang ini agak lebih sulit ya, karena Bangkok United bisa akan ada di atas, di puncak klasemen ya, mungkin dengan 12 poin, dan ini yang agak berat. Tapi dengan ketahan mereka dengan 10 poin sama, nah ini juga lebih enak bagi Persib ya. Selangor juga pasti akan habis-habisan walaupun peluang sudah nggak ada. Mereka bermain di kanan tidak akan malu tentunya ketika mereka menjamu Lion City Sailors, dan pasti bagi Selangor mereka akan juga habis-habisan. Paling tidak mereka bisa menang, sehingga juga enak tentunya di hadapan publik sendiri. Jadi tetap semangat bagi Mark Klok dan kawan-kawan. Dan saya melihat tadi Tom Hai bagus sekali bermain di tengah, memimpin mendistribusi bola, ada 2 assist yang luar biasa dengan gol Putros dan juga dengan gol Andre Jung. Tapi sayang memang Persib harus pulang dengan tidak membawa sebiji poin karena kalah dengan 3-2 karena dibalikan setelah unggul 2-1 itu. Tapi tetap saya pikir ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Boyan Hodak ya ketika balik ke Bandung untuk kemudian bersiap. Masih ada waktu sampai ke Desember sebelum melakukan atau melakoni pertandingan terakhir melawan
Bangkok United. Kita menang, atau Persib menang ketika bermain di Bangkok dengan 2-0. Artinya ini modal bagus juga, semangat yang mereka bawa nantinya untuk berhadapan di kandang sendiri untuk mengamankan 3 poin di kandang. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.